Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Pertanyaannya, Bang. Jadi itulah narasi saya bahwa menurut Bible, Bang, penyesat setelah Yesus, kedatangan Yesus itulah nabi palsu. Yang ya dinubuatkan di Yeremia 25 ayat 15, Yeremia 2:30, bahkan 2 Petrus 2 ayat 4, terus Yeremia 6 ayat 14. Jadi semua tertera di situ, Bang. Di Bible itu nabi palsu itu, ciri-ciri nabi palsu. Jadi menurut Abang seperti ini apa? Saudara tadi ngaku pintar. Tema itu menurut Yesus kok jadinya lari ke Yeremia. Kalau Yeremia itu berarti Nabi Yeremia. Ini kita sedang membahas tentang penyesat setelah Yesus. Kan berarti Yesus yang menjelaskan itu, Bang. Menurut Yesus penyesat yang datang setelah dia itu bergelar apa, kan gitu poinnya. Untuk mengerucutkan kemudian permasalahan. Karena kalau Anda mengambil Yeremia, maka yang mati di atas tiang salib itu juga bisa terindikasi minum racun dan seterusnya, kan, sebagaimana di Yohanes 19:30. Jadi kita kerucutkan masalah terkait dengan penyesat yang datang setelah Yesus. Menurut Yesusnya itu seperti apa, kan gitu. Apakah dia di Bible itu, Bang, nubuatan itu untuk kedatangan nabi palsu itu memang udah dijelaskan, dibuatkan, Bang. Yang saya sebutkan tadi gitu loh. Kita lakukan pendekatan histori. Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, kan gitu, termasuk 2 Petrus 2 kalau kita ingin menggunakan data yang datang dari kitab Petrus. Nah, di dalam Matius 24 nomor 24 itu kan tidak melebar lagi permasalahannya. Nabi palsunya datang kepada murid-murid Yesus. Sebab Kristus palsu. Loh, itu dalil. Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, dan dia mengatakan dia ada di sana, dari sini. Berarti nabi palsu itu dia mengatakan dia ada di gurun, dia ada di gitu loh. Datang kepadamu. Nabi palsu itu mengatakan bahwa dia ada di datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa, Bang? Nggak merujuk kepada murid-muridnya, Bang, nggak merujuk. Nah, itu kan inilah saudaraku, perkataan Yesus untuk mewaspadai gitu loh. Bukan berarti merujuk kepada murid-muridnya akan datang nabi palsu itu, tapi perkataan Yesus itu langsung bukan akan datang bukan nabi palsu itu perkataan itu. Yesus yang dibuatkan, Bang. Jadi waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang dia katakan. Nabi palsu mengatakan dia ada di dia ada di bilik gitu loh. Jadi itulah nabi palsu. Yang datang kepadamu, yang menerima wasiat itu adalah murid. Jadi nabi palsunya datang kepada murid yang menerima wasiat tersebut. Jangan Anda kemudian buyarkan materi itu. Salah. Nggak ada bukan begitu, Bang. Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 15 itu apa bunyinya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, menyamar seperti domba. Sekarang di luar Yahudi yang nyamar domba siapa? Kalau Al-Quran mengklaim kalian kan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan, dan mereka tak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Kan begitu, Bang. Sekarang polanya di mana? Coba lihat apa nasihat Yesus kepada Bani Israel. Begini, waspadalah. Maksud kata Tuhan Yesus itu, Bang, bahwa itu yang bercerita berbenturkan gitu. Sekarang maksudnya apa gitu? Maksudnya ada nggak jelas, bro, suaranya, bro. Bang Zuma, suara dia jelas kah? Bahwa dia
Internet bayar dulu bro. Putus-putus suara lo. Diulang, saudara. Halo. Dudukkan perkara itu dengan baik. Oke, jadi Jangan maksud dibiaskan ayat itu yang Yesus mengatakan bahwa serigala berbulu domba itu, Bang. Maksudnya itu adalah nabi palsu dan manusia yang mengatakan dia beriman kepada Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi dia merasa bahwa dia mengimani Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sementara Nabi itu di luar Nabi palsunya. kandang Israel Nabi itu bukan palsunya Allah Abraham. Nabi palsunya datang kepada kamu. Kamu di situ murid Yesus. Tapi bukan merujuk kepada murid-murid Yesus, Bang. Murid Jadi Yesus itu narasi perkataan Yesus bahwa harus hati-hati, akan ada nabi. Nabi itu mengatakan dia ada di guru, dan nabi palsu itu mengatakan dia dibili. Kan begitu. Jadi kemudian nabi palsu itu kan nggak diurapi. Nabi palsu tidak beriman kepada Allah Abraham gitu. Yesus dan muridnya kan berbicara tuh. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Ya kamu itu siapa? Kamu itu siapa, Bang? Itu dulu, itu aja berat. Berat kan, Bang? Anda untuk jujur. Nggak berat loh di situ. Nah, kamu di situ siapa? Nggak merujuk kepada murid-murid Yesus. Apa, Bang? Kamu di situ siapa? Nah, dia itu nabi. Orang-orang di situ, Bang, tapi nggak merujuk bahwa akan ada nabi itu yang datang kepada murid-muridnya. Nggak ada nabi palsu yang datang kepada murid Yesus, Bang. Nggak ada. Berarti Yesus salah jadi kalau begitu. Yesus salah berarti. Nggak salah Kan Yesus mengatakan Yesus yang datang menubuatkan. kepada. Kok gimana sih orang ini? Yesus mengatakan nabi palsu datang kepada kamu. Yang datang, dan nabi palsu itu mengatakan dia ada di guru. Datang kepada siapa dulu? Akan begitu. Datang kepada siapa? Ada di guru? Siapa sih nabi yang ada di guru? Datang kepada siapa dulu? Siapapun dia. Nabi palsu itu nggak datang kepada para murid Yesus. Berarti Yesus bohong, berarti. Berarti Yesus bohong kalau gitu. Karena Yesus sendiri yang mengatakan datang kepada kamu, kok jadinya datang ke orang lain. Gimana nih, teman-teman? Itu Yesus mengatakan itu penegasan kepada orang-orang pada. Gimana? Ganti aja, nggak paham dia. Gimana ceritanya? Bukan tidak paham, Dinda, bukan tidak paham. Dia mencoba untuk menipu diri sendiri. Jelas-jelas Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepada kamu. Ya kamu. Dudukkan dulu kamu itu siapa di situ. Bukan murid-murid tuh. Berarti Yesus pembohong dong. Ayolah teman-teman Kristen. Saatnya 2025 kalian itu menggunakan akal sehat dalam beragama. Dalil dalam Bible yang Anda harus dudukkan. Kalau Al-Quran itu bahaya, berat kalau Al-Quran, berat. Lanjut. Ya, padahal Yesus nggak pernah klaim nabi palsu itu datang di gurun. Lihat topiknya, penyesat setelah Yesus yang dikabarkan Yesus. Kenapa Oten nggak pernah jujur ya teman-teman? Oke, kita sapa dulu tamu kita, Bang Dimo. Selamat malam. Masih terputar-putar itu Goldian. Oh, masih terputar-putar ya. Di saya sudah, Bang Pandi. Yuk, teman-teman yang merasa Oten naik. Ceritanya mau keluar itu nubuatannya Yesus, pernyataan Yesus. Nggak bisa bos, di dalam Israel aja itu nggak bisa keluar. Ngapain sama keluar? Mau menyerang tapi nggak disampaikan. Lanjut Bang Goldian. Oke. Teman-teman Kristen, coba tolong gunain akal. Kita diskusi, sudah kita tentukan topiknya. Jangan lari kemana-mana, supaya kita bisa dapat poin dari topik yang kita usung ini apa sebenarnya. Kalau kalian kabur-kaburan kemana-mana dan takut membahas topik ini, ada sesuatu. Kenapa nggak mau dibahas? Oke, selamat malam Bang Firman yang telah menjadi manusia. Udah tergabung belum? Bang Firman, silakan dibuka mic-nya. Agamanya Islam atau Kristen Bang? Yang kawan-kawan Muslim ini banyak kali yang kirim permintaan ini. Yang Kristen itu typing dulu di bawah kalau ada teman-teman Kristen. Bang, aku Kristen, tolong dinaikkan, biar kami naikkan.
Ya teman-teman ya. Halo Bang Firman. Oke, aku izin turunin ya, nggak ada suara. Teman-teman muslim, tolong ditahan dulu supaya dialog terjadi secara hikmat dan kita nggak hanya monolog, ada lawan diskusinya dan tentunya kebenaran ini tersampaikan terkhusus kepada teman-teman Oten yang mau berdiskusi ya. Oke, ini ada Kristen nih. Oh iya. Halo, selamat malam, Bro Mukalap. Dari sekte mana? Selamat malam. Selamat malam. Silakan bro, dari sekte mana? Kristen mana? Saya Kristen Protestan. Oke, abad 16. Ini topiknya bro, silakan ada yang mau disampaikan. Penyesat setelah Yesus. Ada gurunda kita yang akan menerangkan kebenaran kepada kalian. Pakai dalil, silakan. Muhammad. Karena di dalam Alkitab itu Muhammad itu tidak tertulis, tapi ada di Kenapa? Coba jangan yang bani anjing yang naik lah, ayolah. Teman-teman Kristen yang berkualitas lah, jangan yang bani anjing yang naik. Aduh. Enggak apa-apa, Dinda. Enggak apa-apa, Bang Fandi. Biar disampaikan dulu narasinya, nah baru kita jawab. Aman aja. Ya, dia kan jadi dia itu kan perspektif dia menurut dia gitu. Nanti kita suapin mulutnya. Siap. Tanpa Bang Fandi bilang Oten itu seperti itu, emang mereka seperti itu. Halo Goldian, apa diturunkan Goldian? Signalnya Bang. Sinyal lu jelek. Oke. Jadi makanya belum sampai juga Bang, udah tahu, udah paham tadi bahwa itu kamu itu yang dimaksud murid-murid Yesus, udah paham belum? Itu perkataan itu kan memang ada murid-murid Yesus dan bukan hanya murid-murid Bang, kan ada banyak orang di situ kan. Jadi maksud Tuhan Yesus ini mengatakan waspada itu akan ada gitu loh. Tapi yang akan datang itu siapa? Nabi palsu. Nabi palsu tidak pernah datang kepada murid-murid Yesus Bang. Tapi nubuatan akan datang nabi palsu itu. Dan nabi palsu itu mengatakan dia ada di guru, dia ada di bilik, kan begitu. Kemudian nabi palsu itu juga Bang mengimani dan menyembah yang bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Makanya di Bible Allah yang benar itu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kan begitu. Terus nubuatan nabi palsu pun kan ada yang saya sebutkan tadi, Yeremia 2 ayat 15, Yeremia 2 ayat 30, kan begitu. Yeremia 6 ayat 15 kan begitu. Jadi kalau nabi palsu yang datang kepada murid-murid Yesus nggak ada Bang. Oke. Jadi gini saudara, Anda gunakan akal dulu yang Anda pakai. Kalau Anda diskusi itu pakai ini dulu. Jangan pakai kebencian, jangan pakai iri hati, dengki dan seterusnya. Pakai ini dulu. Matius 7:15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, menurut Yesus nabi palsu itu datang kepada siapa? Itu dulu. Masalah dia di padang gurun, dia di dalam bioskop, dia di dalam toilet, itu nanti. Dudukkan dulu. Siapa kamu di situ? Karena nabi palsunya datang kepada si kamu ini. Kalau mengenai di padang gurun, dalam bilik, nanti itu gampang. Saya akan buktikan kalau itu adalah Paulus. Tapi sebelum itu terbukti dari materi itu, sadarkan diri Anda dulu bahwa nabi palsu itu ternyata datang kepada kamu. Kamu itu siapa? Jangan kau larikan kemana-mana. Karena kalau kamu larikan kemana-mana, Al-Quran akan semakin nyata. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Orang Kristen itu saudara-saudaranya setan. Membantu setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Dan mereka tidak akan sabar dulu saudara. Dengarkan saya. Sama Al-Quran datang untuk kemudian menjadi batu sandungan bagi kalian. Jadi jangan Anda membantah dulu. Al-Quran saya mengatakan itu, bahwa orang-orang kafir itu adalah saudaranya iblis. Mereka membantu iblis di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka. Nggak ada hubungannya dengan Al-Quran Bang. Siapa bilang? Al-Quran saya berbicara orang Kristen itu orang kafir.
Al-Quran saya bercerita tentang orang-orang kafir. Paham? Kenapa kau bawakan Al-Quran dengan Bible gitu loh? Nggak ada hubungan Bible dengan Al-Quran saya bercerita tentang orang kafir. apa hubungannya dengan orang Ya Kristen? berhubungan lah, karena orang Kristen itu. Orang Kristen itu mengimani Allah berhalus dan terus Yakub. apa hubungannya? Terus apa hubungannya kemudian kitabmu dengan Nabi Muhammad kalau gitu? Loh, apa hubunganku? Apa hubunganku? Ada saya sebut tadi Nabi Adam. Saudara, jangan habiskan waktu saya kalau Anda tidak punya kapasitas untuk berdiskusi. Oh enggak bang, gini bang. Ya Ada udah, nggak saya makanya. sebutkan tadi bang? Oke. Ada saya sebutkan Oke. tadi bahwa ada Nabi Oke. palsu. Saya nggak sebutkan nama loh. Dengarkan saya. Kata kamu di situ apa dulu? Itu dulu selesaikan. Iya. Kamu itu maksud Tuhan Yesus itu ada murid-muridnya dan ada juga yang lain, ada orang-orang Yahudi. Ya, orang kamu di pada saat situ. itu. Iya. Kenapa kamu dudukkan orang lain sementara Yesus berbicara kepada murid-muridnya? Ada apa dengan Anda? Ada apa? Hah? Loh, murid-muridnya pun ada di situ bang, tapi bukan hanya murid-muridnya, kan banyak di situ. Ada orang Kenapa Yahudi, harus orang Farisi, lain? kan begitu. Saya Jadi, berbicara tentang kata kamu aja kamu berat. Apa tujuanmu? Apa tujuanmu? Apa tujuanmu? Tujuanmu apa? Untuk menyesatkan orang lain. Jelas-jelas kata kamu di situ untuk murid Yesus. Kenapa larinya kemana-mana? Apa bukan hanya tujuannya? murid Yesus bang. Tuh, dari mana Bukan kamu hanya dapat begitu. ilmu? Dari mana kau dapat ilmu? Mana datamu kalau bukan hanya murid Yesus? Mana datamu? Gak ada kan? Kau hanya membantu iblis untuk Di situ kan menyesatkan ada orang. banyak bang murid-murid Yesus. Di mana Orang-orang Farisi dalilnya? juga loh. Oke, silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Intinya bang, Intinya, maksud Tuhan Yesus itu kan waspada kepada Mesias palsu, nabi-nabi palsu. telur bebek japo. Sudah tidak zaman lagi Nggak kita ada nabi intinya palsu tanpa datang, dalil. Bang. Nggak. Sudah tidak ada lagi masa sekarang ini untuk berbohong dan berdusta. Sekarang orang Islam itu sudah Nggak ada nabi pintar, palsu, tidak bisa banyak lagi nabi. kalian tipu. Tidak bisa lagi umat Islam kalian tipu, nggak bisa. Nggak bisa lagi umat Islam kalian tipu. Paham? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kenapa Anda kemudian membiaskan kepada orang lain? Kenapa? Karena kamu tidak mau ketahuan kalau kalianlah pengikut nabi palsu tersebut. Para kali. Inilah kalian. Berat kan? Ya berat. Makanya. Aduh, ayolah Kristen yang pinter. Jadi titik poin yang disampaikan Bang Zuma kepadamu itu merujuk kepada siapa? Jadi Nah. ketika Yesus bilang di Matius 7 itu audiennya siapa? Harusnya paham dulu sampai situ. Kalau sudah paham, bisa lanjut diskusinya. Ya. Oke, izin Pak David, selamat malam. Kristen ini kayaknya. Malah. Silakan Pak, silakan. Mungkin sudah mendengarkan ya paparan yang disampaikan oleh Bang Zuma. Silakan Pak David. Ya, Iya, silakan. mau nanya yang bebas apa tentang judul ini? Kita fokus terhadap topik dulu supaya kita bisa mencapai titik temu. Teman-teman paham di bawah dan tercerahkan. Oh, itu teleponnya diangkat dulu, Pak. Ada Bang Kris, selamat malam, Pak Pendeta Kris. Ah, ini Pak Pendeta ini. Tapi nggak mau jujur. Maaf, saya bukan pendeta. Iya, Saya ingin menanggapi semua tadi ya soal Paulus itu yang datang kepada murid-murid. Kalau saya perhatikan kisah Rasul 9 ya, Paulus itu semula kan penganiaya Kristen, kemudian bertobat ya. Ketika ia ketemu Yesus pertemukan Paulus dengan murid-muridnya. Dan mereka tidak mau karena mereka tahu dia itu penganiaya orang Kristen. Bahkan mendapatkan surat sah untuk mencari orang Kristen. Tapi kan dia ketemu dengan Yesus di Kejadian kisah 9 ayat 5 ya dan seterusnya.
Dan kemudian Yesus mengatakan, terimalah orang ini, dia akan kupakai untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah, berarti sah ya dari Yesus dia dipertemukan dengan murid-murid. Bukan dia datang sebagai serigala yang bermulut domba itu. Jadi jangan kita seenaknya menafsir kitab ini, karena di Kisah Para Rasul dijelaskan bagaimana Paulus menjadi pengikut Kristus, digabungkan dengan murid-murid, dan kemudian dia mengabarkan Injil dan bahkan sampai mati demi Kristus. Nah, jadi kalau kita mengatakan dia itu serigala bermulut domba, itu pendapat Suma, ya. Ini kitab Kristen, ya, kitab kami. Jadi jangan sembarang kita menyimpulkan. Oke, udah dapat poinnya Pak, udah dapat. Ya, silakan. Jadi itu hanya pandangan ngawur Bang Zuma menurut Bro Chris Tawal. Tafadhol, Gurunda.